Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MPC, Media Pembelajaran Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia yang berhubungan dengan teks narasi sejarah dan surat undangan ya. Ini materi kelas 5 di tema 7. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu kita bahas tentang teks narasi sejarah. Nah, teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau ya, pada masa lampau. Jadi yang namanya sejarah itu kan pasti yang sudah terjadi ya pada masa lampau. Nah, mungkin cerita-cerita kita itu nanti ada yang akan menjadi sejarah di kemudian tahun ya, mungkin sudah beberapa tahun besok itu bisa diceritakan. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Jadi peristiwa sejarah itu harus berdasarkan fakta ya, bukan fiksi atau bukan karangan. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk memperoleh informasi dari teks narasi sejarah ya, untuk memperoleh informasinya kita dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya 5W1H ya. 5W1H ini menggunakan bahasa Inggris ya. Yang pertama what atau apa, yang kedua where di mana, dan yang ketiga when kapan, yang keempat who siapa, yang kelima why mengapa, dan yang keenam satu hanya yaitu how bagaimana ya. Kita bahas satu persatu. What atau apa digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Jadi peristiwa apa yang sedang terjadi di dalam teks narasi sejarah tersebut. Kemudian di mana atau where itu digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa di dalam teks. Yang ketiga yaitu kapan atau when, kapan. Nah, digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks narasi sejarah tersebut. Jadi itu terjadinya kapan ya. Tadi sudah apa, lalu di mana, kapan. Selanjutnya yaitu who, siapa. Nah, digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat di dalam peristiwa yang ada dalam kejadian tersebut ya. Jadi siapa saja yang tokoh-tokohnya yang ada di situ, menceritakan tentang siapa gitu. Kemudian selanjutnya yaitu why atau mengapa, itu digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks narasi sejarah tersebut ya. Nah, ini yang terakhir yaitu how atau bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa di dalam teks. Oke, kita lanjutkan. Ini cara menggali informasi dari teks narasi sejarah. Nah, tadi kita sudah belajar tentang mencari informasi. Nah, cara menggalinya sekarang yang pertama yaitu membaca teks dengan cermat. Jadi dibaca dulu dengan cermat. Yang kedua, menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. Dan yang ketiga, mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya ya. Kata tanya tadi ya, ada 5W1H. Nah, yang keempat yaitu menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi menggunakan jawabannya dari kata tanya tadi. Itulah informasi-informasi yang bisa kita ambil dari teks narasi sejarah. Jadi jawabannya bukan pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, setelah kita mengenal yang namanya teks narasi sejarah, sekarang kita membahas tentang surat undangan ya, surat undangan. Jadi di tema 7 ini kita membahas tentang dua hal. Yang pertama tadi
teks narasi sejarah, dan sekarang yang kedua adalah surat undangan. Oke, surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan, ya. Perlu digarisbawahi ini, kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan, makanya disebut surat undangan. Next. Oke, surat undangan itu ada 3 jenis, ya. Yang pertama surat undangan resmi, yang kedua surat undangan setengah resmi, dan yang ketiga yaitu surat undangan yang tidak resmi. Jadi ada 3, resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Oke, kita bahas satu persatu. Surat undangan resmi. Surat undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah lembaga atau organisasi untuk kepentingan kedinasan. Nah, ini bisa dititik bawah, ya, mengatasnamakan sebuah lembaga atau organisasi untuk kepentingan kedinasan. Nah, terdapat bagian-bagian dalam pembuatan surat undangan ini. Nah, ini bagian-bagiannya, ya, surat undangan resmi. Nah, yang pertama yaitu ada kop surat. Kop surat itu berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. Jadi ada kop suratnya, identitas instansi pengirimnya. Dan yang kedua ada tanggal surat, yaitu menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Yang ketiga nomor lampiran dan perihal surat, berisi nomor dikeluarkan surat oleh instansi pengirim surat dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. Jadi tujuannya apa akan ditulis di dalam hal, ya, perihal surat. Alamat tujuan berisi identitas penerima suratnya. Penerima suratnya siapa? Itu ditulis juga di situ. Lalu ada salam pembuka. Sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat, misalnya dengan hormat atau assalamualaikum, seperti itu. Selanjutnya yaitu isi surat, pesan yang ingin disampaikan pengirim surat, yaitu pesannya apa, tentang apa, dan kapan waktunya, itu nanti dituangkan di dalam situ. Dan selanjutnya yaitu salam penutup. Nah, salam penutup ini adalah salam untuk mengakhiri surat, ya, contohnya seperti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau demikian surat ini, itu salam penutup. Dan yang terakhir yaitu nama pengirim, ya, identitas pengirim surat. Ini bisa kita lihat di contohnya ini. Nah, di sini ada surat undangan, ya, surat undangan. Yang pertama tadi ada yang namanya kop surat, ya, ini kop surat atas ini. Jadi berisi tentang organisasi, kalau ini kedinasan, ya, dari SMP Negeri 23 yang ada alamatnya. Lalu di sini nomor lampiran, jadi ada nomor suratnya, nomor surat dikeluarkan. Lalu halnya yaitu undangan, permohonan, pembicara atau narasumber, dan juga lampirannya. Lampiran ada jadwal kegiatan, kalau di sini ada lampirannya. Nomor surat, hal, lampiran. Lalu di sini ada kepada, ini adalah alamat tujuan. Nah, tujuannya disampaikan kepada siapa? Oh, ini kepada Kepala Sekolah SD Islam Diponegoro Surakarta, itu kan. Oke, sekarang ini salam pembuka, ya. Kalau ini salam pembukanya, jadi dengan hormat untuk memulai percakapan dalam surat dengan hormat. Nah, yang ini dari sini sampai bawah ini isi surat, ya, isi surat. Jadi intinya itu ingin apa surat ini ditujukan. Ini guna menunjang kepentingan. Jadi ini untuk memohon, ya, menugaskan untuk guru yang bersangkutan menjadi narasumber. Ada hari, ada tempat, ada waktu. Nah, di sini selanjutnya yaitu ini atas perhatian dan kerjasama kami mengucapkan terima kasih. Ini adalah salam penutup, ya, salam penutup. Bisa dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam penutup sama. Nah, di sini ada tempat dan tanggal surat. Jadi surat itu dibuat.
Nah, ini di Surakarta tanggal 15 November 2021. Yang terakhir ya, yang terakhir itu ada nama pengirim. Ini nama kepala sekolah SMP Negeri 23 Surakarta, yaitu Ibu Herni Budiati, SPD MPD. Oke, selanjutnya surat undangan setengah resmi. Nah, ini setengah resmi. Kalau tadi resmi, sekarang setengah resmi ya. Surat undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang untuk kepentingannya, meskipun acaranya resmi personal, jadi perorangan. Contohnya surat panggilan dan acara keagamaan. Nah, ini contohnya. Nah, surat undangan setengah resmi itu contohnya seperti ini. Tidak ada kopnya ya, tidak ada kop suratnya. Tapi di sini tetap ada kepadanya, ada pembuka, lalu di sini ada isi, ada penutup, dan juga ada tempat dan tanggal, lalu ada nama pengirim. Itu setengah resmi. Jadi bentuknya sama seperti ini, cuma tidak ada kopnya. Nah, yang ketiga yaitu surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Contoh surat undangan ulang tahun ya, jadi surat undangan ulang tahun. Nah, ini ciri-cirinya ya, ciri-ciri surat undangan tidak resmi. Satu, tidak memiliki kepala surat ya, sama seperti tadi ya, untuk setengah resmi tidak ada kepala suratnya. Yang kedua, bentuk surat boleh tidak standar, mau dibentuk kupu-kupu, mau dibentuk persegi, mau dibentuk lingkaran, itu bebas. Jadi suratnya bebas, tidak ada patokan tertentu. Yang ketiga yaitu dapat menggunakan bahasa baku dan tidak baku. Jadi di sini boleh menggunakan bahasa gaul juga boleh, terserah, bebas karena di sini tidak resmi. Nah, ini contohnya ya. Hai teman-teman, datang ya di pesta ulang tahunku yang ke-11. Nah, tempatnya, hari, pukul, semoga semuanya bisa hadir ya. Salam manis. Nah, tuh tidak ada tanda tangannya juga. Jadi di sini bebas, bentuknya mau dibentuk seperti apapun boleh. Oke, terima kasih, sekian pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.